Lin Tian dan rombongannya baru saja melangkah beberapa langkah ketika tiba-tiba, sekelompok orang muncul dari segala arah. Mereka tampak seperti kelompok yang sama dengan sebelumnya. "Kalian juga ada di sini," seru Lin Tian, matanya berbinar. Ia tahu bahwa dari mereka, ia bisa menggali banyak rahasia. "Bocah, tahukah kau di mana ini?" tanya God King dengan nada sombong. "Di mana?" Ini adalah salah satu penghubung antara alam surga dan alam ilahi, dikenal sebagai alam ilahi abadi. Tidak sembarang orang bisa menemukannya. Mendengar istilah alam ilahi abadi, Lin Tian tampak kebingungan. Alam ilahi abadi? Benar. Kami, para dewa, telah dibebaskan. Dimanapun kami berada, energi abadi memenuhi udara. Apakah kau takut? God King tertawa terbahak-bahak. Saat itu, para dewa mulai melepaskan aura mereka. Suasana berubah mencekam. Salah satu dari mereka, seorang dewa sejati, mengejek Lin Tian. "Bocah, sekarang kau di sini, tak ada jalan untuk melarikan diri." "Guru, apakah tempat ini sangat menakutkan?" tanya Kaisar Kecapi Abadi dengan ragu. "Tidak terlalu, tapi ini adalah tempat di antara alam surga dan alam ilahi. Ia tidak benar-benar milik salah satu dari mereka." "Apa? Tidak milik siapapun?" "Benar. Tapi justru ini tempat yang sempurna untukku. Aku bisa mencapai tingkat Kaisar Abadi di sini." Tanpa ragu, Lin Tian langsung melepaskan ribuan bayangan Kaisar Langit dan mulai menyerap energi abadi di sekelilingnya. Seorang Kaisar Abadi rendahan berani bersikap sombong? "Ayo, tunjukkan kekuatan kalian yang sesungguhnya." Pertempuran pun dimulai. God King menghunus tombaknya, menciptakan bayangan naga raksasa yang langsung menerjang Lin Tian. Namun, dengan mudah, Lin Tian menghindarinya dan tersenyum. "Hanya segini kemampuanmu?" God King terkejut. "Bagaimana mungkin? Kau hanyalah seorang kaisar abadi." Tapi Lin Tian hanya tersenyum misterius. "Kaisar abadi sudah cukup untuk menghadapi kalian semua." Melihat ini, para dewa lainnya segera bertindak. Lin Tian pun menyimpan Kaisar Kecapi Abadi ke dalam dimensi pribadinya, lalu membelah diri menjadi bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Gunakan teknik pemulihan langit. Dewa sejati membentuk segel dengan jarinya. Energi mulai berkumpul, menciptakan pusaran gelombang raksasa yang menghempaskan bayangan iblis Lin Tian. Semua orang bersorak gembira, mengira Lin Tian telah kalah. Namun, tiba-tiba, tubuh asli Lin Tian menghilang. "Bagaimana ini mungkin?" seru dewa sejati panik. "Dengan kemampuan sekecil itu, kau seharusnya menyimpannya untuk dirimu sendiri." Seketika, Lin Tian menghantam dewa sejati, membuatnya terhempas jauh. Para dewa lainnya bergegas memeriksanya, sementara God King yang mengenakan baju zirah emas mengacungkan tombaknya ke arah Lin Tian. "Bocah, selain menghindar, apa lagi yang bisa kau lakukan? Apakah kau tidak akan menghindar jika aku menyerangmu?" "Aku tidak perlu menghindar karena aku memiliki zirah ini." "Oh, jadi tanpa zirah itu, kau sudah tamat?" Lin Tian tersenyum licik dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, baju zirah emas itu mulai lenyap satu persatu. Semua orang terkejut. "Di mana baju zirahku?" "Tentu saja, ada di sini." Bunyi benda jatuh. Lin Tian melemparkan pecahan zirah ke tanah, menghancurkannya dalam sekejap. God King hanya bisa terpaku, tak percaya. Siapa lagi yang ingin mencoba? Para dewa mulai mundur, menyembunyikan senjata mereka, takut jika Lin Tian juga bisa menghancurkannya. Tanpa pikir panjang, mereka memilih untuk melarikan diri. "Kabur? Jika kau berani, kejar aku. Aku jamin kau takkan bisa kembali dengan selamat." "Oh, menarik. Baiklah. Aku akan lihat apa yang kau rencanakan." Lin Tian melompat dan menghilang dalam sekejap. Saat ia muncul kembali, ia berada di tengah gurun pasir luas yang penuh dengan badai pasir. Bersembunyi di padang pasir? Kau pikir aku tak bisa menemukannya? Jika kau tahu, datanglah. Namun, sebelum mereka menyadarinya, Lin Tian sudah muncul di belakang mereka, tersenyum dengan dingin. Musik ketegangan. Ketika badai pasir berkumpul, mereka membentuk badai pasir yang lebih besar dan mulai menyerang Lin Tian.
Lin Tian memiliki kemampuan untuk melompat dalam ruang dan dengan mudah menghindari serangan itu, tetapi dia bingung mengapa hal itu terus menguncinya sebagai target. Baru setelah Lin Tian membuka gerbang ruang, dia menyadari bahwa ada harta sihir tersembunyi di kegelapan yang mengarah langsung kepadanya. Lin Tian tersenyum aneh dan melompat. Kemudian, dia meninggalkan tempat itu. Saat Lin Tian muncul kembali, dia berdiri di atas batu yang melayang. Batu ini berada tinggi di langit dan hampir keluar dari kekosongan. Pada saat yang sama, terdapat corong yang bersinar dengan cahaya coklat di atas batu tersebut. Corong itu adalah penyebab ledakan di kota Sa, tetapi Lin Tian mengambilnya dengan bingung. Saat itu, lelaki tua berambut emas muncul lagi, tetapi hanya sebagai bayangan. Dia tersenyum pada Lin Tian dan berkata, "Lindi, kau memang luar biasa. Kau bisa menemukan peralatan sihir ini dalam waktu singkat." Lin Tian menjawab dingin, "Apa yang kau inginkan?" "Aku pikir sudah waktunya bagimu untuk kembali ke alam dewa." Pria itu tertawa, dan Lin Tian menatap tajam, "Kau ingin membimbingku kembali ke alam dewa?" "Benar. Pergilah ke pusaran air di atas kepalamu, dan kau akan bisa memasuki alam dewa tanpa perlu melewati danau dewa." Lin Tian mendongak dan memang, ada pusaran air tidak jauh dari sana. Dengan rasa ingin tahu, dia bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" "Kau akan mengetahuinya cepat atau lambat. Namun, setelah kembali ke alam dewa, pergilah ke suatu tempat. Di sana, ada sesuatu yang ingin kau ketahui." "Di mana?" "Wilayah timur alam dewa, negara Tianyun, kota Tiangwang." Setelah mengatakan itu, orang tersebut tersenyum dan menghilang. Lin Tian termenung, "Wilayah timur alam dewa? Bukankah itu benua di sebelah timur alam dewa?" Lin Tian merasa bingung, tetapi rasa penasarannya membuatnya melompat ke pusaran air di atasnya. Kemudian, di bawah daya tarik kuat pusaran itu, Lin Tian tersedot. Setelah waktu yang lama, ketika Lin Tian muncul kembali, dia telah tiba di sebuah pulau di alam dewa. Tidak hanya itu, gravitasi di keempat penjuru tempat itu juga berbeda. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi lebih berat. "Aku masih belum terbiasa dengan tubuh ini sejak tiba di alam dewa," gumam Lin Tian pada dirinya sendiri. Saat itu, semua orang yang berada di dalam harta Lin Tian juga merasakan dampaknya. Nangong Yan, Tian Bing, dan yang lainnya dilepaskan oleh Lin Tian. Namun, mereka menatap Lin Tian dengan bingung. "Kakak, kita ada di mana?" Nangong Yan bertanya, sementara Tian Bing juga penasaran, "Leluhur, mengapa atmosfer di sini membuat kami merasa tidak nyaman?" "Ini adalah alam dewa. Semuanya di sini luar biasa, tetapi juga sangat berat bagi kalian. Jadi, kalian harus kembali ke dalam ruang dimensi. Aku akan mengirim kalian kembali ke alam surga." Lin Tian hanya bisa membuat rencana ini. "Mengirim kami kembali ke alam surga?" Semua orang saling berpandangan. Lin Tian berkata dengan suara rendah, "Suatu hari nanti, jika salah satu dari kalian berhasil mengembunkan inti dewa, aku akan membawanya kembali." "Apakah kita masih bisa kembali?" Tian Bing bertanya dengan penasaran. Lin Tian mengulurkan tangan kanannya dan menampilkan jantung pembuluh dewa. Tidak hanya itu, Lin Tian juga memerintahkan klonnya untuk membawa mereka kembali ke alam surga setelah jantung pembuluh dewa membuka jalannya. Saat semua orang telah pergi, tiba-tiba Nangong Yan berkata, "Kakak, aku baik-baik saja. Aku bisa tetap di sini." "Benarkah kau baik-baik saja?" Lin Tian merasa ragu, tetapi Nangong Yan mengangguk dan berkata, "Awalnya memang agak tidak nyaman, tetapi setelah menghirup beberapa kali napas, aku sudah terbiasa." "Oh, serius?" "Benar. Sepertinya aku juga telah mengembunkan inti dewa." Kata-kata Nangong Yan mengejutkan Lin Tian. "Apa? Inti dewa?" Lin Tian semakin curiga, tetapi Nangong Yan mengangguk, "Ya." Lin Tian berpikir sejenak dan bertanya, "Kau, bukankah seharusnya mengalami tribulasi?" "Aku tidak tahu. Biasanya, siapapun hanya bisa memasuki alam dewa setelah mengalami tribulasi keabadian dan mengembunkan inti dewa." Namun, Nangong yang tidak hanya berhasil mengembunkan inti dewa begitu saja, tetapi dia juga baik-baik saja setelah masuk ke alam dewa. Melihat Lin Tian yang tampak ragu, Nangong yang bertanya penasaran, "Kakak, bukankah kau juga baik-baik saja?" "Aku? Itu karena karakter keabadianku istimewa dan bisa menyerap segala jenis energi." Lin Tian menjelaskan. Nangong yang menjawab,
Mungkin, mutiara langit beku juga bisa melakukannya. Lin Tian merasa ragu, mutiara langit beku? Biar aku lihat. Namun, Nangong Yan berkata dengan canggung, mutiara langit beku telah menyatu dengan inti dewaku. Apa? Lin Tian semakin terkejut. Nangong Yan mengulurkan tangan kanannya dan berkata, lihatlah. Lin Tian menggenggam tangannya dan melihat ke dalam. Dia menemukan bahwa inti Dewa Nangong Yan benar-benar dilindungi oleh mutiara langit beku. Hal ini membuat Lin Tian tercengang. Mutiara langit beku? Benda apa ini sebenarnya? Kenapa bisa sekuat ini? Kakak, ini adalah harta keluarga kami yang telah diwariskan turun-temurun. Luar biasa, bukan? Nangong Yan berkata dengan bangga, sementara Lin Tian menjadi serius. Nangong Sui, bagaimana mungkin keluargamu memiliki benda sekuat ini? Hal ini membuat Lin Tian mulai curiga bahwa asal-usul Nangong Sui tidaklah sederhana. Bagaimanapun, di dunia fana, mutiara langit beku hanyalah harta biasa, bahkan tidak bisa disebut sebagai artefak keabadian. Namun, di dunia ini, Lin Tian belum pernah melihat banyak harta yang dapat berubah sesuai dengan pemiliknya. Kakak, ada apa? Nangong Yan bertanya ketika melihat Lin Tian termenung. Lin Tian menjawab, aku hanya penasaran dengan asal-usul mutiara langit beku MU. Konon katanya, ini adalah pusaka keluarga Nangong kami. Nangong Yan menjelaskan, tetapi Lin Tian hanya mengangguk, aku mengerti. Lin Tian tidak tahu harus berkata apa, tetapi Nangong Yan melihat sekeliling dan tersenyum. Kakak, jangan terlalu memikirkan harta itu. Lebih baik kau ajak aku jalan-jalan di alam dewa. Jalan-jalan? Kalau kau coba, mungkin kau bahkan tidak bisa terbang. Lin Tian tersenyum pahit, sementara Nangong Yan bingung, kenapa aku tidak bisa terbang? Setiap dunia memiliki hukum yang berbeda. Alam dewa sangat luas, bahkan bisa dibandingkan dengan puluhan juta alam surga. Gravitasi di sini juga jauh lebih kuat, jadi untuk bisa terbang, kau harus mencapai tingkat Dewa Emas. Dewa Emas? Itu tingkat apa? Saat ini, kau berada di tingkat 1 bumi dewa. Setelah bumi dewa, ada langit dewa, lalu Dewa Emas. Setelah mendengar itu, Nangong Yan tersenyum, bagaimanapun juga, Kaisar Dewa pun bukan tandingan kakak. Jadi bagaimana kalau kita berjalan kaki saja? Lin Tian tersenyum masam, di alam surga, memang aku tidak takut pada Kaisar Dewa. Tapi sekarang, jika seorang Dewa Emas muncul di hadapanku, kakakmu ini hanya bisa bersembunyi. Nangong Yan merespons dengan, oh. Lin Tian tahu bahwa dia harus segera mengondensasikan Divine Spark-nya. Jika tidak, banyak mantra ilahi yang akan menjadi tidak berguna dan tampak pasif. Namun, hal yang paling penting saat ini adalah bergegas menuju wilayah ilahi timur. Namun, sekelilingnya seperti lautan luas. Meninggalkan lautan ini sangat sulit karena ada banyak binatang laut di dasarnya. Binatang laut ini sangat kuat, bahkan para kultivator di alam Dewa Emas pun tidak dapat menghadapinya. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk melewati lautan ini adalah dengan kapal ilahi khusus atau harta sihir tertentu. Lin Tian berpikir lama sebelum mengeluarkan pedangnya. Setelah membuat pedang itu membesar, dia mengendalikannya agar melayang di udara. Big Brother, ini apa? Meskipun aku tidak bisa terbang, teknik teleportasiku masih sangat berguna. Lin Tian tersenyum dan melompat ke atas pedang terbang. Nangong yang juga buru-buru ikut dan duduk di pedangnya. Lalu, kita harus pergi kemana sekarang? Lin Tian menatap ke atas. Apakah kamu melihat langit? Ada 9 cahaya bintang. Nangong yang mengangkat kepalanya dengan ragu. Memang, ada 9 cahaya berbeda di atas kepalanya. Logam, kayu, air, api, tanah, angin, petir, dan kilat. 9 warna berbeda itu berkilauan. Apa ini? Nangong yang tidak mengerti, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, ini disebut 9 star chain, 9 cahaya bintang besar di wilayah ilahi. Selain itu, posisinya tetap, jadi selama kita melewatinya, kita dapat menentukan arah secara umum. Oh, misalnya, jika aku ingin pergi ke wilayah ilahi timur, kita harus memilih bintang kayu. Jika cahaya hijau itu terbang ke arah wilayah ilahi timur, maka kita bisa mencapai sana. Baiklah. Nangong yang memahami maksudnya, lalu Lin Tian tersenyum dan berkata, ayo pergi. Pedang itu melesat di udara, tetapi setelah setengah hari,
sekelilingnya tiba-tiba menjadi gelap seperti badai akan datang. Big Brother, ada apa? Kenapa tiba-tiba menjadi gelap? Lin Tia menjelaskan, biasanya, ini karena perubahan cuaca atau seseorang menggunakan sihir, atau mungkin ada binatang laut di sekitar. Lalu sekarang? Biarkan aku melihatnya. Lin Tia mengangkat kepalanya dan mengamati sekitar, mencoba melihat apakah perubahan ini disebabkan oleh cuaca. Karena cuaca di wilayah ilahi sangat aneh. Saat itu, sebuah kapal besar muncul di depan mereka. Seperti kapal raksasa di laut, kapal itu perlahan mendekat, diikuti oleh seorang pria tampan. Pria itu melambaikan tangan ke arah Lin Tian dan berkata, "Cepat, cepat kemari." Nangong Yan bingung. Big Brother, siapa dia? Mungkin seorang pelancong di laut. Setelah mengatakan itu, Lin Tian mendarat di kapal bersama Nangong Yan. Kalian berdua, mengapa berada di wilayah laut ini? Kapal kami secara tidak sengaja ditenggelamkan oleh binatang laut. Lin Tian menjelaskan. Mendengar itu, pria itu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, cepat masuk." Setelah itu, pria tersebut membawa Lin Tian masuk ke dalam kabin. Di dalam kabin, ada cukup banyak orang, semuanya tampaknya memiliki tujuan yang sama. Namun, semua orang di sini berada di alam Dewa Bumi, dan beberapa di tingkat 4-5 bintang. Karena Lin Tian tidak memiliki Divine Spark, dia menarik perhatian banyak orang. Orang ini, bahkan belum menjadi dewa, tapi berani memasuki wilayah laut ini? Sungguh tidak tahu diri. Tapi beruntung mereka bertemu dengan Tuan Muda. Kalau tidak, mereka mungkin sudah mati. Pria yang dipanggil Tuan Muda ini adalah pria yang sama dari sebelumnya. Setelah membawa Lin Tian dan Nangong Yan ke sebuah kamar kosong, dia berkata, "Kalian berdua, beristirahatlah di sini beberapa hari ke depan." Namun, Nangong Yan berkata dengan penuh terima kasih banyak, kakak kecil. Tuan Muda tersenyum dan berkata, "Hanya urusan kecil, tidak perlu disebutkan." "Tidak, aku benar-benar berterima kasih." Nangong Yan tersenyum sambil berbicara, lalu Tuan Muda tersenyum dan berkata, "Bolehkah aku tahu siapa nama Nona dan temanmu ini?" Nangong Yan dengan gembira menjawab, "Aku Nangong Yan." Lin Tian berkata, "Lin Tian." Tuan Muda tersenyum dan berkata, "Aku berasal dari wilayah ilahi timur, Holy Coast, dan rumah keluargaku ada di sana." Wilayah ilahi timur? Itu tempat tujuan kita. Nangong Yan berkata dengan penuh semangat, lalu Tuan Muda tersenyum dan berkata, "Oh? Benarkah? Kalau begitu, kita memang berjodoh." Lin Tian menatapnya dengan rasa ingin tahu, "Bolehkah aku tahu mengapa Tuan Muda ada di lautan ini?" "Aku suka berpetualang. Kebetulan aku sedang melewati daerah ini." Lin Tian kemudian bertanya, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai wilayah ilahi timur?" "Dengan kecepatan kapal ini, sekitar beberapa bulan." Nangong Yan terkejut, "Beberapa bulan?" Tuan Muda tersenyum dan berkata, "Ini sudah termasuk cepat. Jika kita lebih lambat dan menghadapi beberapa kendala, perjalanan ini bisa memakan waktu bertahun-tahun." Nangong Yan terkejut. "Sejauh itu?" "Benar. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Selama kalian berada di kapal ini, semuanya aman." Nangong Yan tersenyum dan berkata, "Terima kasih, kakak kecil." "Sama-sama. Jika ada yang kalian butuhkan, panggil saja pelayanku." "Baik." Namun, Lin Tian tetap waspada. Sementara itu, Nangong Yan berkata dengan semangat, "Big Brother, kakak kecil ini sangat baik. Sebelum kita mengetahui tujuan sebenarnya, lebih baik jangan menarik kesimpulan terlalu cepat," jawab Lin Tian. Nangong Yan bingung, "Big Brother, maksudmu apa?" "Pikirkan baik-baik, apakah masuk akal jika dia berlayar di lautan ini hanya untuk menyelamatkan orang? Mungkin dia memang baik hati dan suka menyelamatkan orang yang terdampar di laut." Nangong Yan menebak, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, "Mari kita lihat dulu. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita simpulkan begitu saja." Kemudian, dia melihat keluar jendela dan berkata, "Sepertinya ini benar-benar masalah cuaca." "Cuaca? Wilayah laut ini telah terkena dampaknya. Aku pikir butuh waktu lama sebelum kita bisa meninggalkan tempat ini." Nangong Yan mengangguk dan kemudian duduk dengan Lin Tian. "Mari kita istirahat dulu. Perjalanan ini akan memakan waktu beberapa bulan, mungkin bertahun-tahun." "Baiklah."
Nangong yang duduk bersila, tetapi setengah hari kemudian, pintu kamar mereka tiba-tiba terbuka dan seorang pria mabuk muncul. Pria kekar itu bawa alkohol dan didampingi seorang pendeta Dao. Nangong yang terkejut. "Siapa kalian?" "Aku, tuan muda kedua dari keluarga Hi Kuang. Dan ini penasihatku, Blood Mountain Dao." Nangong yang merasa tidak enak, sementara Lin Tian mengamati mereka dengan rasa ingin tahu, hingga tuan muda Hi buru-buru masuk dan bertanya, "Kakak kedua, apa yang kau lakukan?" "Aku dengar kau menerima 2 orang hari ini. Salah satunya masih seorang immortal, jadi aku ingin meminjamnya." Pria itu tertawa terbahak-bahak. "Tidak boleh." Ketika Lin Tian mendengar ini, dia menatap penasaran pada pemurnian Qi. Setelah mengamatinya dengan cermat dalam waktu lama, dia bisa melihat ada cahaya emas keberuntungan di atas pemurnian. Dia melihat bahwa cahaya emas ini telah mekar, dan pada kuncupnya, terdapat catatan perbuatan baik yang telah dilakukan. Jadi begitu. Lin Tian akhirnya mengerti mengapa Refining melakukan hal-hal baik. Itu karena akar dewanya unik, dan dia perlu melakukan perbuatan baik agar bisa berkembang. Namun, dia sudah terbiasa berbuat baik. Maka, dia menatap Sueshan dengan pandangan penuh kebaikan. "Bahkan tanpa akar dewa ini, aku tetap akan memilih jalan ini." "Tuan muda kedua, ini." Hi Kuang menatap tajam dan berkata, "Adik ketiga, kau berlatih di jalan kebaikan, tapi aku berlatih di jalanku sendiri. Jadi, serahkan immortal ini padaku." "Mengapa kau begitu menginginkannya?" "Aku dengar darah seorang immortal berbeda dengan darah seorang dewa. Selain itu, seorang immortal memiliki karakter keabadian. Aku ingin menggunakannya untuk meramu jenis pil khusus." "Apa?" Fang Lian terkejut, sedangkan Nangong Yan semakin cemas. "Apakah kau gila? Menggunakan seseorang untuk meramu pil?" Hi Kuang tertawa liar. "Tahukah kau siapa penasihatku ini? Dia adalah seorang alkemis bintang 3 di alam Dewa Bumi dari wilayah Dewa Timur. Dia bisa membuat banyak pil untuk memperkuat kultivasiku. Kali ini, dia bilang bisa menggunakan seorang immortal untuk meramu pil, dan kebetulan ada satu di sini, jadi aku ingin mencobanya." Namun, Nangong yang menatapnya dengan marah. "Jika kau berani menyentuh kakakku, aku akan bertarung sampai mati." Namun, Hi Kuang meremahkannya. "Hanya seorang Dewa Bumi bintang 1, berani-beraninya kau sombong di hadapanku? Tidakkah kau tahu aku adalah Dewa Bumi bintang 3? Hi Kuang melepaskan auranya, sementara Hi Lian menolak, "Aku tidak akan menyerahkannya padamu." Hi Kuang mendengus. "Sueshan, urus gadis kecil itu dan bocah itu. Aku akan menangani adikku sendiri." "Baik." Setelah berkata demikian, Sueshan berjalan mendekat. Namun, ketika Yu Feng hendak menghentikannya, tiba-tiba cahaya emas mengelilinginya. "Adik ketiga, sejak kecil kau selalu lebih lemah dariku. Jadi, jangan berjuang lagi." "Kakak kedua, bagaimana kau bisa sekejam ini?" Hi Lian menjadi cemas. Hi Kuang tertawa liar. "Kejam? Apakah kau baru lahir? Aku tidak peduli apakah kau mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Yang jelas, kau tidak akan bisa menyelamatkannya hari ini." Hi Lian semakin panik. Sementara itu, Sueshan menatap Nangong Yan dengan seringai. "Gadis kecil, kau mau menyerah atau harus aku paksa?" Namun, Nangong Yan bukanlah seseorang yang mudah menyerah. Dia langsung melayangkan pukulan ke lawannya. Sueshan Dao terpental jauh dan menabrak sudut ruangan. "Apa yang terjadi?" "Dia cukup kuat." "Kau ternyata menyembunyikan kekuatanmu?" Sueshan tak menyangka akan hal ini. Dengan ekspresi kejam, dia mengeluarkan sebuah pil. "Kau akan tahu betapa kuatnya aku, seorang alkemis." Setelah mengatakan itu, dia melemparkan pilnya. Pil itu langsung berubah menjadi kabut darah, menjebak Lin Tian dan Nangong Yan di dalamnya. Nangong Yan menyerang kabut darah itu, tetapi serangannya sama sekali tidak berpengaruh. "Jangan buang tenaga. Pil darah ini sangat kuat." Nangong Yan semakin marah dan terus menyerang, tetapi sia-sia. Pada saat itu, kapal tiba-tiba berguncang seolah terkena pukulan keras. "Ada apa ini?" Hi Kuang kebingungan, sementara Sueshan Dao juga tak mengerti. "Pertarungan kita seharusnya tak cukup kuat untuk mengguncang kapal." Fang Lian berteriak cemas.
Cepat lepaskan mereka. Tidak. Hikuang bersikeras. Saat itu, seorang anggota keluarga He berlari dengan wajah panik. Celaka. Kita bertemu bajak laut. Apa? Wajah Hikuang dan yang lainnya berubah drastis. Sekarang, sekelompok bajak laut telah mendobrak pintu dan masuk. Tiba-tiba, suara dengungan seperti lebah menggema di koridor. Sesaat kemudian, teriakan panik terdengar sebelum Hikuang kehilangan kekuatannya. Namun, dia tidak bisa menghancurkan kabut darah itu. Dia hanya bisa menatap Sui Shandao dengan marah. Masih belum mau melepaskannya? Setengah jam dalam setengah jam, itu akan terbuka sendiri. Wajah Sui Shan dipenuhi keputusasaan. Saat itu, sekelompok orang muncul di koridor. Mereka adalah bajak laut bertopeng putih dengan lambang besar bertuliskan, laut, di seragam mereka. Pemimpin mereka adalah seorang wanita. Dia tersenyum di balik topengnya dan berkata, lama tak jumpa, Tuan Muda He. Hikuang gemetar ketakutan. Hai Qianyu. Hilian juga terkejut, sementara Sui Shandao semakin ketakutan. Dia buru-buru berlari dan berkata, Nona Hai, aku bersedia menjadi budakmu. Namun, Hai Qianyu menatapnya dengan jijik. Hikuang menggertakkan giginya dan bertanya, Nona Hai, katakan saja, berapa banyak yang kau inginkan? Sederhana. 1 kepala, 10 juta batu dewa. Hikuang, yang selama ini sombong, tak punya pilihan selain buru-buru menyerahkan 10 juta batu dewa. Ini punyaku. Hai Qianyu memberi isyarat agar dia menyingkir. Sekarang kau bisa pergi ke samping. Hikuang menghela napas lega dan segera mundur. Sementara itu, dia melirik Sui Shandao yang wajahnya pucat pasi. Apa yang kau lihat? Aku sekarang adalah orang Nona Hai. Namun, Hai Qianyu menatapnya dingin. Kau juga harus membayar 20 juta. Kenapa? Aku paling membenci pengkhianat. Kau adalah pengkhianat, jadi aku ingin 20 juta. Tatapan Hai Qianyu di balik topengnya menjadi sedingin es. Sui Shan hampir muntah darah, sementara Nangong yang bersorak senang. Bagus. Ini sangat bagus. Sui Shan tak berdaya, tetapi dia tak punya pilihan lain. Dengan wajah masam, dia berkata, Nona Hai, aku tidak punya batu dewa sebanyak itu. Tak punya batu dewa tapi berani bertingkah sombong? Kau benar-benar punya ambisi besar. Aku. Hai Qianyu tertawa dingin. Kami adalah bajak laut, dan tujuan kami sederhana, uang. Berikan batu dewa yang cukup, maka kami tak akan membunuh. Namun, Nangong yang berteriak, kakak kecil, kau sangat baik hati, tapi kau tetap mau membunuhku? Hai Qianyu menatapnya. Kalian semua, masing-masing harus membayar 10 juta untuk meninggalkan kapal ini. Nangong yang terkejut. 10 juta? Mana mungkin kami punya uang sebanyak itu? Entah kalian punya atau tidak, itu bukan urusanku. Hai Qianyu menjawab dengan dingin. Nangong yang hampir meledak karena marah, tetapi Lin Tian sama sekali tidak peduli dan malah tertawa. Lalu bagaimana jika aku tidak mau? Jika tidak, maka jalan buntu untukmu, atau kau bisa melakukan sesuatu untuk kami, dan setelah kami mendapatkan 10 juta, kami akan membiarkan kalian pergi. Nangong yang semakin marah saat mendengar itu. Apa? Bekerja? Benar, bantu kami menggali dasar laut. Nangong yang tidak tahu apa arti dari menggali, tetapi semua orang yang hadir mengerti maksudnya. Beberapa bajak laut bahkan mengejek, Tuan Hai, dia hanya seorang abadi. Apakah dia benar-benar cocok untuk menggali? Itu benar. Dengan fisik seorang abadi di laut, tubuhnya mungkin akan hancur sebelum dia mencapai dasar laut. Namun, Hai Qianyu dengan dingin berkata kepada mereka, apakah aku mengizinkan kalian untuk menyelah? Mereka segera terdiam, tidak berani bertindak gegabah. Hilian berkata, Nona Hai, mereka juga milikku, tetapi aku tidak memiliki begitu banyak batu ilahi saat ini. Jadi ketika kami tiba di wilayah ilahi timur, pantai suci, aku akan memberikannya kepadamu. Kau pikir aku akan membuang-buang waktu ikut denganmu ke pantai suci? Tanya Hai Qianyu. Kau bisa mengirim seseorang bersama kami. Saat waktunya tiba, aku akan mengirim seseorang untuk mengantarkannya kepadamu. Hilian terus menjelaskan. Kau terus bermimpi. Hai Qianyu menatapnya tajam,
sama sekali tidak menganggap serius usulannya. Sekarang, bahkan jika kau membunuh kami, itu akan sia-sia. Kami adalah bajak laut. Apakah kami butuh banyak alasan? Hai Qianyu membalas dengan dingin. Namun, Hylian hanya bisa berkata, kalau begitu, aku hanya bisa bertarung dengan semua orang. Namun, Hai Qianyu dengan sinis berkata, aku adalah Dewa Bumi Bintang 5. Apa kau pikir dengan kekuatan kecilmu, kau bisa mengalahkanku? Kalau begitu, aku harus mencobanya. Ini bukan karena mereka tidak takut, tetapi Hai Qianyu dengan dingin berkata, kau benar-benar ingin mati? Ya, aku tidak ingin kau menyakiti mereka. Itu adalah kehalusan dosa, tetapi Hai Qianyu berkata dengan dingin, kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Apa maksudmu? Aku akan menghantammu dengan satu telapak tangan. Jika kau bisa menahannya, maka aku akan menyelamatkan nyawa kalian. Tetapi jika tidak dan kau jatuh, maka patuhlah dan ikut dengan kami. Hai Qianyu berkata dengan dingin. Baiklah. Para bajak laut satu persatu mulai berbicara seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Hikuang bergumam pada dirinya sendiri. Anak ini, apa dia ingin mati? Sementara itu, Nangongyan, yang terjebak dalam kabut darah, semakin gelisah. Apa-apaan bajak laut ini? Kalian menindas orang seperti ini? Namun, Hai Qianyu berkata dengan dingin, bajak laut memang menindas orang. Lalu kenapa? Tentu saja, Nangongyan masih marah dan terus mengutuk, sementara Hai Qianyu mulai mengumpulkan kekuatannya. Mata Yuzhong berkilat, dan dia mengaktifkan pedang pemurnian penelan, lalu mengarahkannya dengan kecepatan penuh ke Yuzhong. Yuzhong kemudian mengaktifkan pedang pemurnian penelan, dan mengarahkannya ke Yuzhong. Bukan hanya itu, ada juga cahaya biru lemah di belakang Hai Qianyu. Pantulan cahaya biru ini mendarat di sisi kapal, tampak seperti ubur-ubur. Nangongyan terkejut. Kakak, lihat. Itu adalah ubur-ubur penurun air. Selain kekuatannya yang lemah, ia juga memiliki efek melumpuhkan. Ah! Begitu mengerikan? Nangongyan menarik napas dalam-dalam, tetapi Lin Tian berkata, sebenarnya, itu bukan apa-apa. Dengan itu, Lin Tian meningkatkan kekuatan pemurnian, membuat perisai biru di sekeliling tubuhnya menjadi lebih kuat. Ini membuat Milian terkejut. Semua orang penasaran mengapa kekuatan Milian tiba-tiba menjadi lebih kuat. Hikuang juga bingung, sejak kapan orang ini menjadi begitu kuat? Ini tidak masuk akal. Hai Qianyu merasakan ada sesuatu yang aneh dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ketika akhirnya dia menyadari fluktuasi energi dari tubuh Lin Tian, cahaya biru berkilat di matanya. Tak lama kemudian, di bawah pandangannya, Hai Qianyu melihat cahaya berkilat di tubuh Lin Tian. Cahaya ini sama dengan yang lainnya dari Lin Tian. Sihir peningkatan cahaya? Hai Qianyu terkejut. Sedangkan Hylian menatap Hai Qianyu dan berkata, Nona Hai, seranglah aku. Hai Qianyu ingin menguji kekuatan peningkatan Lin Tian, jadi dia mengayunkan telapak tangannya ke arah Hylian. Hylian hanya mundur beberapa langkah, tetapi tidak terjadi apa-apa. Ini membuat Hai Qianyu diam-diam terkejut, pertahanannya mungkin telah diperkuat lebih dari 10 kali lipat. Orang-orang yang hadir juga terkejut, tetapi kakak Luo berkata dengan penuh semangat, aku harap Nona Hai menepati janjinya. Hai Qianyu menarik kembali darah dan telapak tangannya, lalu berkata dengan dingin, aku berjanji akan membiarkan kalian pergi, tetapi... Tetapi apa? Apakah Nona Hai ingin menarik kembali kata-katanya? Tanya kehalusan dosa dengan curiga. Namun, Hai Qianyu menatap Lin Tian dan berkata, jika kalian ingin pergi, maka biarkan dia berbicara denganku terlebih dahulu. Dia? Lin Tian bingung dan bergumam, sepertinya aku telah ditemukan. Hai Qianyu mengangguk. Ya? Aku ingin berbicara dengannya. Semua orang bingung mengapa Hai Qianyu ingin berbicara dengan Lin Tian. Hai Qianyu berjalan mendekati Lin Tian dan langsung menghancurkan kabut darah dengan satu pukulan. Dia dengan sopan bertanya kepada Lin Tian, Tuan, siapa nama Anda? Sikap Hai Qianyu membuat semua orang yang hadir semakin terkejut. Sedangkan Sui Shan bergumam, apa? Apa yang terjadi? Hikuang curiga, apakah mungkin Nona Hai juga menyukai seorang abadi? Apakah dia ingin menggunakannya untuk meramu pil? Yan Lian segera menjadi cemas. Nona Hai, dia hanya seorang abadi. Jangan mempersulitnya.
Aku tidak mempersulitnya. Aku hanya ingin tahu nama tuan muda ini. Setelah mengatakan itu, Hai Qianyu menatap Lin Tian. Lin Tian langsung menjawab, namaku Lin Tian. Setelah Hai Qianyu mengerti, dia menatap Lin Tian dan berkata, aku adalah Hai Qianyu, kepala aula dari Sekte Ilahi Empat Lautan. Oh. Lin Tian tidak terlalu memikirkannya, tetapi Hai Qianyu berkata, aku ingin tahu, apakah tuan muda bersedia mengunjungi Sekte Ilahi Empat Lautan sebagai tamu? Semua orang yang hadir terkejut dengan kata-kata ini. Dalam hati mereka, Hai Qianyu adalah wanita yang dingin, tetapi saat ini, dia malah secara aktif mengundang Lin Tian. Lin Tian mendengar ini dan berkata, aku sibuk. Nangong Yan juga berkata, dengar itu? Kakakku sedang sibuk. Hai Qianyu lalu menoleh ke Nangong Yan dan berkata, Nona, aku tadi kasar. Aku minta maaf untuk itu. Semua orang terkejut. Beberapa bajak laut berbisik, Tuan Hai benar-benar meminta maaf kepada gadis kecil ini? Aku tidak salah dengar, kan? Aku juga melihatnya. Seseorang terperangah. Sedangkan Blood Mountain Dao, dia tergagap. Apa yang terjadi? Hikuang panik, sepertinya kita dalam masalah hari ini. Mereka telah terkejut oleh Kuang-Kuang dan Blood Mountain. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa hasilnya akan seperti ini. Hai Qianyu dengan dingin berkata, kenapa kalian berdua diam saja? Ya, dia meminta tuan muda kedua untukku membuat pil. Itu sebabnya aku menyuruhnya mencari immortal ini. Hikuang tidak menyangka bahwa Sui Shan Dao akan menjualnya begitu saja. Dia begitu ketakutan hingga berkata kepada Hai Qianyu, Nona Hai, ini semua hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Hai Qianyu setengah percaya dan setengah meragukan, tetapi Nangong Yan mendengus dan berkata, kesalahpahaman? Tanyakan pada saudaramu sendiri apa yang dia lakukan. Mang Kuang buru-buru menoleh padanya dan berkata, saudara ketiga, kau harus membelaku. Fang Xing menatap Hai Qianyu dan berkata, Nona Hai, kakakku yang kedua hanya sedikit hilaf. Hai Qianyu melihat ke arah Lin Tian dan Nangong Yan, lalu berkata, aku tidak tahu apa yang akan kalian lakukan. Hikuang panik dan segera mendekati Lin Tian untuk memohon ampun. Kalian berdua, ini semua salahku. Kalian orang-orang besar, tolong maafkan aku. Namun, Lin Tian tersenyum saat melihat Mathi, adik kecilmu menempuh jalan kebaikan, tapi kami tidak. Nangong Yan juga menjawab, benar. Kau jelas ingin kami mati. Kali ini, Hikuang panik, kalian berdua, ini salahku. Lin Fen maju dan berkata, kalian berdua, aku tahu bahwa kakakku yang kedua bersalah, jadi aku tidak akan meminta kalian untuk memaafkannya, tetapi tolong biarkan dia hidup. Kau bisa mempertahankan nyawamu, tapi tingkat kultivasi, lupakan saja. Begitu Lin Tian selesai berbicara, Hai Qianyu melepaskan garis keturunannya dan tingkat kultivasinya melonjak. Kemudian, dia menghantamnya dengan telapak tangannya. Hilian hancur berkeping-keping di tempat, bahkan memuntahkan darah. Hancur. Seseorang berseru kaget, dan pria yang mengikutinya berteriak ketakutan, aku, tingkat kultivasiku. Hai Qianyu melihat Lin Tian dan bertanya, Tuan, apakah ini sudah cukup? Lin Tian melihatnya dan berkata, sudah selesai. Kalau begitu, bisakah kau ikut denganku ke Sekte Dewa Empat Lautan? Lin Tian tahu bahwa di laut ini, dia harus mengandalkan kekuatan orang lain untuk segera pergi. Jadi dia berkata, mari kita pergi. Hai Qianyu sangat senang dan segera menyuruh Lin Tian dan Nangong Yan untuk pergi. Namun, sebelum pergi, Lin Tian menoleh ke arah Luo Yuan dan berkata, meskipun kau menempuh jalan kebaikan, terkadang kau terlalu baik dan bisa membahayakan dirimu sendiri. Hilian berkata dengan canggung, terima kasih atas peringatannya. Baru setelah itu Lin Tian berbalik dan pergi, sementara Nangong Yan dengan riang mengikutinya. Sedangkan Hai Qianyu segera memerintahkan pasukannya untuk mundur. Ketika Mathi melihat semua orang telah pergi, dia mulai mengutuk dengan marah, menatap Blood Mountain Road pada akhirnya. Jika bukan karena Blood Mountain Road tahu bahwa keluarga He memiliki kekayaan, mereka pasti sudah meninggalkannya sejak lama. Oleh karena itu, Sui Shan berkata, Tuan muda kedua He, apakah kau ingin aku mengantarmu pulang? Apakah kau sebaik itu? Dan Sui Shan tertawa dan berkata, bagaimanapun juga, kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Mathi mendengus, bekerja sama? Kenapa aku tidak melihatmu membantuku tadi? Malah kau menjualku.
Itu semua karena dua orang itu. Tidak ada hubungannya denganku. Semakin Hikuang memikirkannya, semakin marah dia. Dia kemudian mengeluarkan pil dan menyerahkannya. Saudara kedua, minum pil ini. Pergilah. Hikuang segera mendorongnya pergi dan meninggalkannya, lalu berdiri dengan marah. Sedangkan Sueshan hanya bisa menghela napas dengan tak berdaya. Namun, Sueshan terus mendekati Hikuang dan membujuknya dengan berbagai cara. Lin Tian dan yang lainnya telah meninggalkan posisi awal mereka dan tiba di dasar laut. Di bawah laut terdapat sebuah kota besar. Ada formasi pelindung di luar kota, membuat kota ini seperti dunia di permukaan. Kakak, ternyata dasar laut bisa seindah ini. Nangong yang berseru kagum, tetapi sebelum Lin Tian bisa membuka mulutnya, Hai Qianyu berkata, jika kau menyukainya, tinggallah beberapa hari lagi. Bagaimana aku bisa merasa malu? Nangong yang berkata dengan malu-malu. Namun, Lin Tian bertanya kepada Hai Qianyu, aku ingin tahu urusan apa yang kau miliki sehingga mengundang kami ke sini kali ini? Apa maksud Tuan Muda Lin? Apakah kau tidak meminta aku datang ke Sekte Dewa Empat Lautan setelah melihat kemampuanku dan kekuatanku? Lin Tian tertawa. Hai Qianyu berkata dengan kagum, Tuan Muda Lin memang cerdas. Sudah cukup, hentikan sanjunganmu. Aku hanyalah seorang immortal. Saat ini, Lin Tian berusaha sekuat tenaga untuk menyamar sebagai dewa yang sangat lemah. Namun, Hai Qianyu tersenyum dan berkata, Tuan Muda Lin terlalu rendah hati. Tidak ada kerendahan hati. Tapi kekuatanmu bisa membuat orang lain menjadi lebih kuat, bukan? Hai Qianyu menatap Lin Tian dengan penasaran, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, aku mempelajari sedikit sihir cahaya, jadi itu hanya sedikit meningkatkan serangan seseorang. Sangat sedikit orang di alam dewa yang mengetahui sihir cahaya, dan mereka yang mengetahuinya biasanya berasal dari latar belakang yang hebat. Oleh karena itu, kemampuanmu cukup membuktikan bahwa kau adalah seorang ahli yang menjanjikan. Hai Qianyu berkata sekali lagi. Lin Tian tersenyum pahit, jangan terus memujiku. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Katakan, apa tujuanmu? Hai Qianyu tidak menyembunyikan apapun kali ini dan berkata, sebenarnya? Sebenarnya apa? Sebenarnya, ada tempat di Sekte Dewa Empat Lautan di mana seekor binatang laut yang sangat kuat disegel. Jika ia muncul, itu akan membahayakan seluruh sekte, bahkan daerah laut ini. Lin Tian tersenyum pahit, kalian ini bajak laut, kenapa takut akan hal ini? Hai Qianyu berkata dengan malu, meskipun kami bajak laut, kami hanya merampok harta atau menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan besar. Oh, benarkah itu? Lin Tian tidak mempercayainya, tetapi Hai Qianyu tersenyum dan berkata, sepertinya kau memiliki kesalahpahaman tentang Sekte Dewa Empat Lautan kami. Baiklah, apapun alasan kalian, aku tidak tertarik mengetahuinya. Baiklah, mari kita bicara tentang segel ini. Kau ingin aku membantumu? Hai Qianyu menjelaskan, jika kau bergabung, kekuatanmu bisa mendukung para jenius dari Sekte Dewa Empat Lautan kami dan meningkatkan kekuatan mereka hingga 10 kali lipat. Dengan begitu, mereka bisa memperkuat segel itu dan menahannya setidaknya selama beberapa ribu tahun, atau bahkan lebih dari 10.000 tahun. Lin Tian tersenyum setelah akhirnya mengerti. Aku bilang, kalian tidak akan berusaha membujukku tanpa alasan. Hai Qianyu merasa malu, tetapi tetap menatap Lin Tian dan berkata, tolong pertimbangkan bahwa ada begitu banyak orang tak bersalah di kota ini.